cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom. Adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Ibadah hari ini akan ditemani sama Kak Arta dan juga Bangsa Mosir. nah, mungkin adik-adik sudah ini ya, bertanya-tanya mungkin ya, Bang Sam kemana ini? Kok sudah lama nggak kelihatan? Iya. Tapi hari ini kita kembali ketemu sama Bangsa Mosir. Jadi ibadahnya akan temani sama kakak dan abang. Seperti biasa juga, kakak dan abang ditemani sama yang main musik. Terus sekali. Ada siapa bang di situ? Di situ ada Bang Fendi Purba dan satu lagi Bang Sintong Sihombing. Ya itu tadi. Adik-adik di rumah, siapa yang sudah semangat muji Tuhan? Angkat tangannya. Terima kasih, turunkan kembali tangannya. Kalau sudah semangat puji Tuhan, berarti hati dan pikirannya disiapkan dan juga biasanya siapkan apa bang? Siapkan senjatanya. Senjatanya apa ya? Disiapkan Alkitabnya Kak Arta. Betul sekali. Jadi adik-adik yang sudah siap puji Tuhan, selain menyiapkan hatinya, pikirannya, Alkitabnya juga harus disiapkan. Yuk, kakak mau undang adik-adik untuk kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, tadi kan adik-adik sudah bilang kalian semangat memuji Tuhan. Kakak dan abang juga sudah semangat. Oke. Sekarang kakak dan abang minta kalian untuk bangkit berdiri dalam hitungan yang Ketiga. ya, coba ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ayo bangkit-bangkit. Sudah semua bangkit berdiri? Baik, yuk kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk kita menyanyi lagu pujian dari judulnya Dari Terbit Matahari. Biar kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. adik-adik di rumah bikin gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kembali Abang undang adik-adik sekolah minggu untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu dan juga kakak guru-guru sekolah minggu kembali beribadah secara online, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas kami, agar hati kami bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan acara kami ini, ibadah kami kepada Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Terpujilah nama Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita menyanyi lagu yang kedua. Kali ini kita akan nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1, yaitu Sungguh Indah Kabar Mulia. Kita nyanyi sama-sama ya. Sungguh indah kabar mulia, hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita nyanyi dari awal lagi ya. Sungguh indah kabar mulia, hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Yesus Kristus tak berubah,
Shalom adik-adik. Berjumpa dengan Bang Jo di sini. Nah, sebelum Abang bacakan ayat hafalan di minggu ini di tanggal 28 Maret 2021, kita lihat dulu yuk cuplikan di minggu lalu. Cekidot. Kakak bersekolah minggu, selamat hari Minggu. Nama saya Trisa. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Rotama Kudora, kuliah di Guru Semangora, kelas 5 Hom 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Matius 10 ayat 32. Tetapi siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat buat kita semua. Bye. Salam, nama saya Nikeli Tikandia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Abang sekolah minggu, nama saya Steven Sahaan, Arang 1 TKB. Hafalan hari ini kita ambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat, Yesus memberkati. Kakak abang Sekolah minggu. suka minggu. Namaku Namaku Atta. Siahaan. Ya, Horong 1. Hal 1. Matius Matius 10 ayat ayat 32. 2. Setiap Tiap orang orang yang yang mengakui mengakui aku aku di depan di depan manusia, manusia, aku aku akan akan mengakuinya mengakuinya di depan Bapakku Bapakku yang yang di surga. di surga. Salam sehat. Mereka Shalom, kenalkan nama saya Laura Pangabean. Saya akan membacakan kitab Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih. Shalom, nama saya Brian Pangabean. Saya akan membacakan kitab Matius 10 ayat 32. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih. Halo, nama saya Anabella Nainggolan. Hafalan minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat, Yesus memberkati. Bye. Shalom kelas minggu, nama saya Jonathan Manulang dari Koran 2, Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih. Pada minggu, nama saya Sian Penjahitan. Ayat hafalan Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui aku di depan Bapakku yang di surga. God bless you, salam sehat. Halo, selamat hari Minggu, nama saya Gerald Panjaitan. Ayat hafalan Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. God bless you, salam sehat. Shalom, nama saya Teresa Cimanjuntak, Horon 3, Matius 10 ayat 32.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat. Shalom, nama saya Rafael Simanjuntak, orang tua. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui Bapakku yang ada di surga. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak-kakak sekalian, juga mengenalkan nama saya Dinda Panjaitan, orang tua. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak kakak sekalian, mengenalkan nama saya Panjaitan, orang tua. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengikuti aku di depan manusia, aku juga akan mengikuti di depan Bapakku yang di surga. Satu. Halo kakak sekalian, perkenalkan nama saya Gaby Panjaitan, orang 1. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dan saya akan mengati. Nama saya Nicholas Tenggolan, kelas 3 huruf 2. Matius 10 ayat 32. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Makasih, sehat. Shalom semuanya. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. God bless you. Nama saya Marsilus Pidaran 3. Ayat hafalan sekolah minggu HKBP Lontar. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga yang mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Sandra Faski Sapubolon, kelas 1, orang 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau ada supaya glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Yesus, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat. Shalom, aku Rafael Siaran kelas 4. Aku akan membacakan hafalan minggu ini yang dari kitab Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat.
Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih, salam sehat. 10 ayat 32. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih, salam sehat. Ayat Matius 9 Junta huruf 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Melani. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Angel Horong 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Kak guru sekolah minggu, nama saya Bagas Arianja, orang 2 kelas 4. Tetapan hari minggu ini tertulis dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan juga mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Sekolah minggu, nama saya Ruta Renja, kelas 6 huruf 3. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Kakak sekolah minggu, namaku Faye satu TKA. Ayat hafalan hari minggu ini Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dan dadah kakak, salam sehat, Tuhan Yesus. Dadah. Halo bapak kakak guru sekolah minggu, saya Kisah Simanjunta orang 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat, terima kasih. Saya Natalia Milati Sekian orang tua. Ayat hafalan Matius 10 ayat 2. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Salam sehat semua. Amin. Shalom, nama saya Nikos Nambela, orang 3.
ayat hafalan sekolah minggu. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Nana Sinambela. Orang 2, ayat hafalan sekolah minggu. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih, salam sehat. Salam, namaku Albert Cilain. Ayat hafalan ini dari Alkitab Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku. Salam sehat. Nah, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam ayat hafalan di minggu kemarin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini di tanggal 28 Maret 2021 dicatat ya, terdapat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 22. Abang ulangi sekali lagi ya. Terdapat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 22. Berikut bunyinya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, itu ayat hafalan di minggu ini. Abang tunggu paling lambat di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Nah, hasil videonya dapat di-share di Facebooknya Gereja HKBP Lontar dan di Instagramnya di SM HKBP Lontar Surabaya, dan juga bisa di-share di WhatsAppnya grup sektor ataupun di abang atau kakak guru sekolah minggu. Nah, dari Bang Jojo sampai di sini, diingat ya, terakhir tanggal 31 Maret 2021. Kalau gitu, Bang Jojo pamit dulu. Terima kasih dan shalom. Oke adik-adik di rumah, itu tadi ayat hafalan yang sudah dibawakan oleh Bang Jojo Hutapea. Jangan lupa ya adik-adik menghafalkan dan mengumpulkan ke Facebook, ke Instagram, ataupun ke WhatsApp-nya masing-masing guru sekolah minggu sesuai sektor kalian. Dikumpulkan paling lambat hari apa Bang? Hari Rabu. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Bang Fendi Purba dan juga Bang Tamrin Pardosi, kakak dan abang mau mengajak adik-adik untuk kembali bernyanyi. Kita sama-sama naikkan pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia tak pernah
hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Adik-adik sekolah minggu, di minggu pagi hari ini yang cerah banget, Abang Fendi Purba dan Abang Tamrin Pardosi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk cerita nih kepada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sudah siap ya pasti? sudah semangat kan? Sudah semangat tadi menyanyikan lagu pujian dan sekarang mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, hari ini ada Bang Fendi dan Bang Tamrin akan menyampaikan firman. Tapi nih Bang, aku mau tanya dulu ada di sekolah minggu. Ada di sekolah minggu semangat enggak sih mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semangat ya? Semangat kok Bang Fendi. Pasti ya Bang ya? Iya semangat. Nah, kalau udah semangat, biasanya kalau misalnya mau cerita itu kita harus ngapain dulu Bang Tamrin? Oh iya, sebelum kita mendengarkan cerita di pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita awali dengan doa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau membangunkan kami ya Bapak. Engkau membangunkan anak-anak sekolah minggu. Dan sekarang kami sudah memulai ibadah kami ya Bapak. Berkati ibadah kami ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Adik-adik sekolah minggu juga tetap Engkau berkati adik-adik sekolah minggu agar tetap semangat memuji nama-Mu di hari yang minggu ini. Engkau juga berkati kedua orang tuanya yang menjagai Bapa agar tetap senantiasa ikut memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Abang Fendi, Bang Tamrin yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, agar dapat kami lakukan dan juga adik-adik sekolah minggu dapat melakukannya dengan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah disiapin nih. Apa nih senjatanya ada di sekolah minggu? Bang Tamrin, apa nih senjatanya kita Bang Tamrin? Senjatanya Alkitab. Oke, Alkitabnya udah disiapin? Sudah disiapin semua adik-adik. Oke, hari ini adik-adik sekolah minggu coba dulu disiapkan dulu dari, kita buka Alkitab dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Oke. Abang Tamrin dan Bang Fendi akan membacakannya. Adik-adik mengikuti ya. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Itu tadi ayat Alkitab yang sudah Abang Fendi dan Bang Tamrin sampaikan. Tapi nih Bang, sebelum kita mau menjelaskan kepada adik-adik sekolah minggu, kita juga harus sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Mengolok-olok itu bagaimana sih Bang Tamrin? Kalau Abang Tamrin sendiri pribadi mengolok-olok itu seperti kayak membuli, mengganggu teman, apalagi pas mengganggu teman pada saat ibadah nih. Padahal sih adik-adik sekolah minggu ada yang jahil, kadang menarik baju atau mengganggu temannya saat sedang ibadah. Seperti itu. Oh, ternyata pada saat mengolok-olok itu banyak penafsirannya Bang ya. Benar sekali Bang Fendi. Ternyata kalau mengganggu temannya pada saat sekolah minggu, ayo ribut yuk. Oh, seperti itu ternyata. Ternyata Tuhan itu diolok-oloknya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu diolok-oloknya seperti ini. Ada 3 Bang Tamrin yang Bang Fendi tahu. Apa itu ya Bang Fendi ya? Yang pertama itu, dia itu dihadapkan oleh serdadu-serdadu. Sebelum dia mau dibawa ke pengadilan, ceritanya itu Tuhan itu mau diadili Bang. Jadi Tuhan Yesus itu diolok-olok
tapi yang mengolok-olok itu adalah para serdadu-serdadu. Caranya bagaimana? Ada 3 mengolok-olok ya. Yang pertama itu jubahnya itu ditanggalkan bang. Jubahnya itu ditanggalkan itu kayak gini adik-adik. Jubahnya itu dilepas. Jubah yang dipakai sama Tuhan Yesus itu ternyata dilepas dikoyak-koyak. Yang kedua ternyata Tuhan Yesus itu disiksa juga. Dan yang ketiga ini yang lebih ngeri bang. Aduh ngeri sekali. Ternyata seperti yang disampaikan di ayat Alkitab itu, Tuhan Yesus itu dipasang mahkota. Mahkotanya tapi bukan yang bagus, bukan yang bentuknya emas. Ya abang tahu kan kalau mahkota itu bentuknya emas kan? Ternyata mahkotanya itu bentuknya dari duri bang. Mengerikan sekali berarti Bang Fendi ya? Bener bang. Ternyata mahkota yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu dari mahkota duri. Aku mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu tahu bentuknya duri? Bang Tamrin tahu ya bentuknya duri ya? Tahu Bang Fendi. Tahu ya. Kecil dan runcing. Wow, kecil, runcing, dan yang pasti tajam bang. Tajam. Adik-adik sekolah minggu pernah ketusuk sama duri? Oke, pasti pernah ya. Nah, duri itu ternyata ditempelkan di atas, diletakkan di atas kepala Tuhan Yesus. Kayak gitu bang, ternyata. Berarti penderitaan Tuhan Yesus itu sangat bertubi-tubi ya Bang Fendi ya? Bener sekali bang. Diolok-olok, jubahnya disiksa, dilepasin, dan juga lebih mengerikan lagi diberikan mahkota duri. Iya, seperti itu bang. Oke, berarti tidak hanya itu juga ya Bang Fendi ya? Dan juga banyak juga penderitaan Tuhan Yesus yang lebih banyak lagi, dan tetapi Tuhan Yesus itu tetap memaafkan. Seperti yang ada di Alkitab, Tuhan Yesus tetap memaafkan perbuatan-perbuatan serdadu itu. Oh iya, ternyata serdadu-serdadu itu tidak dibenci. Yang ada serdadu-serdadu itu tetap dia tidak marah, dan Tuhan Yesus itu tidak marah malahan. Seperti itu bang. Bentar dulu bang. Kok kelihatannya ada yang gedor-gedor pintu ya bang? Oh iya benar Bang Fendi. Mungkin ada kedatangan tamu gitu. Iya mungkin. Ada di sekolah minggu, tunggu dulu ya. Sama Bang Tamrin dulu ya. Abang Fendi mau buka dulu pintu. Ada yang datang nih, bentar dulu ya. Nah itu dia. Walaupun Tuhan Yesus itu diolok-olok, Tuhan Yesus itu mendapatkan mahkota duri, tetapi Tuhan Yesus tetap memaafkan serdadu-serdadu tersebut. Dan juga yang paling penting juga, Tuhan Yesus tidak menyimpan dendam kepada mereka yang telah menyakiti Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu, walaupun adik-adik sekolah minggu tetap sering bersedih, sakit hati, tetaplah untuk bersukacita dan memaafkannya teman-teman adik-adik sekolah minggu yang sudah menyakiti hati adik-adik sekolah minggu. Hai. Halo. Hai adik-adik sekolah minggu. Aku ganggu nggak bang? Iya boleh. Boleh ya? Boleh. Kira-kira namanya siapa ya? Nama kamu siapa? Namaku Nana. Sebentar. Bang Tamrin, kayak namanya anak sekolah minggu ya. Kalau nggak salah itu ada ruasnya sektor 5 nih. Benar Bang Fendi. Kalau nggak salah namanya Nana Sinambela. Nama juga. Buru Batak? Enggak, aku bukan guru Batak. Tapi aku anak sekolah minggu. Seperti itu. Nana, kenapa sedih? Bang Tamrin, lihat Nana sedih nggak hari ini? Oh iya, Nana kenapa sedih hari ini? Bukannya hari ini hari Minggu. Dan hari Minggu kan hari yang bersukacita dong, memuji nama Tuhan, bernyanyi. Tapi kenapa Nana sedih? Iya nih, ternyata aku lagi sedih karena aku lagi dibully bang. Loh, Nana dibully? Nana diejek Bang Tamrin. Kenapa bisa diejek? Kan Nana orang baik. Iya nih bang, aku tadi itu mau berangkat ke sekolah minggu sama teman-temanku. Ternyata teman-temanku malah mengejek aku. Malah mengejek-ngejek aku lah bang, gitu Bang Tamrin. Loh, Nana terus gimana? Sedih Nana? Iya nih bang, aku sedih sekali. Jangan sedih Nana.
Jadi apa yang Nana alami hari ini sama seperti cerita pagi ini buat adik-adik sekolah minggu dan juga buat Nana. Karena cerita pagi ini berceritakan tentang Tuhan Yesus diolok-olok dan Tuhan Yesus, tetapi walaupun Tuhan Yesus diolok-olok, disakitin, Tuhan Yesus tetap bersukacita dan Tuhan itu tidak marah dan Tuhan itu tidak benci. ya Seperti tidak benci itu. kepada saudara-saudara itu. Nah, Nana juga seperti itu, walaupun Nana sedih karena teman-temannya mengolok-olokkan Nana, tapi Nana tidak boleh bersedih hati. Nah, Nana sudah tahu ya sekarang ya. Sekalipun Nana tadi sedih, diejek-ejek, Nana tidak boleh sedih. Nana harus tetap ceria. Nah, terus aku harus bagaimana ini Bang? Apakah aku tetap sedih ataupun aku tetap bersuka cita atau aku tetap menyayangi mereka yang membenci atau membuli aku? Nah itu perbuatan tidak boleh. Tetap Nana tetap bersuka cita walaupun Nana bersedih hati karena teman-temannya tidak ikut atau tidak mau Nana ajak untuk beribadah. Nah, ada di sekolah minggu, Nana perlu nggak sih sedih hari ini? Apakah Nana harus sedih nih? Enggak ya. Nana harus Nana itu termasuk contoh yang baik. Nana mengajak teman-temannya untuk beribadah. Nana juga mengajak orang-orang sekitarnya untuk tetap menyayangi, dan Nana juga menyampaikan, Nana juga awalnya sedih. Dia dibully, tapi awalnya dia sedih, tapi setelah itu dia merasa ceria dan dia merasa senang. Nah, Nana sedih lagi kira-kira? Tidak toh, tidak boleh sedih dan tetap harus bersemangat karena hari ini ada hari Minggu, kita harus tetap bersuka cita. Iya deh Bang, terima kasih Abang Tamrin, terima kasih Abang Fendi. Nana hari ini nggak boleh sedih, Nana harus tetap ceria. benar sekali, Nana. Nana harus tetap ceria, Nana harus tetap bahagia salah satunya. Ada di sekolah minggu, harus tetap semangat dan tetap tidak boleh sedih salah satunya. Itu tadi cerita yang Abang Fendi sampaikan dan Bang Tamrin sampaikan. Semoga bermanfaat dan Nana juga bersemangat, tidak boleh sedih, harus tetap ceria. Benar sekali. Oke, ada di sekolah minggu. Oh, Nana mau di sini atau mau balik? Oh, dia mau di sini ternyata. Oke, ada di sekolah minggu. Semua lipat tangan sebelum kita akhiri ibadah hari ini. Cerita hari ini semoga bermanfaat. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh untuk membuli teman-temannya, harus menyayangi teman-temannya, dan yang paling utama, Tuhan itu sedih sama adik-adik sekolah minggu yang suka mengejek, membuli, ataupun apalah itu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan itu menyayangi adik-adik sekolah minggu yang menyayangi semuanya. Oke, semua ada di sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati ibadah hari ini, khususnya cerita hari ini. Ajarkan kepada anak-anakmu sekolah minggu untuk tidak membuli, tidak mengejek, tapi tetap menyayangi orang sekitarnya. Berkati juga orang tua mereka, lindungi kesehatan, sukacita selalu. Berkati anak-anakmu sekolah minggu dalam pelajaran dan pendidikannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, pertemukan dengan kami untuk di hari-hari yang Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu ceritanya adik-adik ya. Sampai jumpa. Nah, itu adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang dibawakan sama Bang Tamrin sama Bang Fendi. Seperti firman yang sudah disampaikan, kalau kita itu jadi anak-anak Tuhan itu tidak boleh membuli, tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok-ngolok. Betul. Tapi anak-anak Tuhan itu harus jadi anak yang good, anak yang enak dibuat berteman, anak yang menyukakan hati orang lain. Itulah anak-anak Tuhan. Oke? Abang harap apa yang sudah adik-adik dengar tadi dari cerita yang disampaikan sama Bang Fendi sama Bang Tamrin menjadi motivasi buat adik-adik untuk berteman atau
bersahabat dengan orang lain dengan cara-cara yang baik. Oke? Dan untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali menutup Bang. Untuk menutup ibadah. Iya, menutup ibadah. Kita kembali bernyanyi melalui dari Kidung Jemaat nomor 467, yaitu Tuhanku bila hati kawanku. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua di sekolah minggu yuk. Tuhan bila hati kawanku terluka oleh tika ujarku dan kehendakku jadi panduku, Kita nyanyikan ayat yang kedua. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu, selamat hari Minggu, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Bapa.